Itulah, saya kemarin tuh nanam pohon duren itu ada 14 ya, ada 14 pohon duren gitu-gitu. Ada lumayan banyak pohon pisang. Jadi untuk ngerawat aja sih tanah-tanah di Kalimantan ya sekecil itulah. Maksudnya keluarga-keluarga saya ajak untuk nanam pohon, di pekarangan kita banyakin bunga. Ada salah satu produk lokal Kalimantan yang dijual ke Malaysia, Iya. kemudian dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang sangat menjulang tinggi. Iya, Itu banyak. apa sih, Bang? Banyak. Jadi ada satu daerah di sana namanya di Kalimantan Utara, dekat saya juga, dekat kampung halaman saya, tempat saya besar dan di Kalimantan itu ada namanya Krayan, itu kecamatan Krayan, kalau nggak sekarang jadi kabupaten kalau nggak salah, pokoknya cari aja Krayan. Krayan ya? Ya itu memang masyarakat asli Dayak ya, masyarakat asli Dayak itu punya produk beras itu padi itu memang bagus gitu. Memang apa ya, memang beda dia pengelolaannya dengan manual, dengan pakai kerbau, nggak mau pakai mesin gitu kan. Dan hutannya itu memang secara adat dilindungi, secara hukum adat dilindungi sama masyarakatnya gitu kan. Luar biasa, apresiasi lah buat masyarakat di sana ya, masyarakat setempat di sana. Sebuah tempat itu punya beras yang bagus, hasil padinya itu karena dekat dengan Malaysia, karena dia itu nggak bisa ditembus pakai darat itu loh, harus pakai helikopter karena masih banyak hutannya. Tapi sekarang sudah baru mau dimulai buat jalannya sih kayaknya, sudah mulai dibuat. Tapi dulu waktu kami kecil-kecil itu taunya ya di sana harus pakai helikopter gitu. Nanti helikopternya yang mau jatuh udah. helikopter lama. Saking dijaganya hutannya ya, luar biasa. Appreciate lah buat masyarakat Indonesia dimanapun yang hari ini masih mau menjaga hutannya gitu. Dan akhirnya mereka punya produk yang luar biasa, beras yang enak gitu. Tapi karena mereka jauh aksesnya ke Indonesia, jauh aksesnya ke Pulau Kalimantan yang lain, karena kan kepulauan yang kita ya, Indonesia ya. Kebetulan satu darat sama Malaysia, ya mereka juga secara pertimbangan jual kan efisien ke Malaysia dong. Nah dijual ke Malaysia bungkus yang bagus, nanti dikirim ke Indonesia lagi, ke kabupaten lain di Kalimantan dengan harga yang mahal. Jadi berapa? Sayang, kalau zaman dulu itu kan kita ada istilah beras naga gitu kan, yang mahal gitu kan. Kalau dulu waktu saya kecil itu sampai ratusan ribu loh dia per kilonya. Jadi harapan untuk Katulistiwa dan Kalimantan itu apa sih, Bar, menurut Albar? Khusus buat anak-anak muda yang tanda petik sekarang dibilang generasi rebahan. Padahal sebenarnya bisa bawa perubahan ya. Walaupun rebahan tapi sebenarnya bisa bawa perubahan. Untuk teman-teman semuanya, saya pengen mengajak untuk menyalakan satu lilin gitu setidaknya. Kalau nggak bisa menyenter satu titik cahaya gitu. Terus kita gabungin nih bareng-bareng nih semuanya. Kita sinergi dan memikirkan Indonesia yang jauh di sana, yang sudut Indonesia sana, yang tadi di awal saya gambarkan sebagai gadis dari anak tercantik Ibu Pertiwi gitu kan. Nyalakan saja satu titik harapan atau nyalakan satu titik cahaya, satu batang lilin. Apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang bisa kalian berikan gitu kan? Ya sekarang Mas Said bisa berikan adalah menampilkan di konten di platformnya. Yang saya bisa lakukan adalah ya curhat di platform ini biar turut merasakan gitu kan. Nah kalian yang hebat, yang menurut saya luar biasa lebih hebat dari kami, atau kita sama-sama bisa ngelakuin apa, kita buat gerakan apa, yang kita mulai dari kecil-kecil, mungkin nanam pohon kah, mungkin pemerintah di sana sudah luar biasa ya, kayak ada project penanaman mangrove gitu, hutan bakau ya, yang akarnya menggantung di tepi lautan dan penghubungan antara sungai dan laut, itu sudah ada. Tapi ayo kita lakuin apa gitu kan, apalagi sekarang platformnya ada. Terus kita buat gerakan apa gitu kan. Ya sinergi lah. Saya pengen ngajak anak-anak daerah, anak-anak di sentral, di metropolitan, di Jakarta, di kota-kota besar lain. Aware dong yuk kita sama lingkungan kita. Di sudut Indonesia pun ternyata itu bagian dari Ibu Pertiwi loh ternyata. Dan di sana itu selalu diperkosa gitu kan. Ayo kita aware. Yang bisa memberikan suara, berikan suaranya. Yang bisa memberikan privilege apa yang dia mampu, dia keahlian di bidang itu, bahkan mungkin dia bisa. Itu sih yang pengen saya
ajak bareng-bareng Ke teman-teman ke semua. teman-teman yang terutama yang disebut generasi rebahan, tapi ternyata mereka bisa bawa perubahan ke Oke. depan gitu. Gitu. Itu pesan khusus kepada seluruh Seluruh anak-anak milenial lah, anak-anak millennials di Indonesia dan atau Kalimantan atau semuanya? semuanya lah. Gitu. Semuanya. Karena kita satu sebenarnya. Iya. Wow, keren. Satu katulistiwa. Nah, kalau seandainya Albert diberi kesempatan untuk berargumentasi lagi nih, apa sih yang pengen Albert sampaikan ke pemerintah setempat terkait hal tersebut? Oh, nggak muluk-muluk sih, karena nggak berharap lebih dan lain sebagainya. Saya atau teman-teman anak-anak daerah lainnya, mungkin semuanya ya, khususnya di Kalimantan, ya pengen disayang aja sih, pengen dipanggil gitu kan, untuk diajak dialog, diajak ngobrol, apa yang kalian pengen, prototipe apa yang kalian suka dengan Kalimantan ke depan gitu, apa yang kalian rasakan dengan alam Kalimantan. Cukup itu toh, kami nggak pernah mau yang muluk-muluk lah kalau saya pribadi ya. Dan teman-teman juga tentunya hanya pengen ngobrol, pengen saling tahu gitu kan. Ya istilahnya kalau kita sudah curhat ke bapak kita lah, pemerintah itu kan, pemerintah daerah itu kita sebut bapak kita. Kalau kita sudah curhat ke mereka itu sudah lega aja sih, sudah. Nah ya kalau mereka kasih bonus untuk oke, kalian harus terus melakukan campaign, harus terus melakukan gerakan ini gitu kan, atau kalian membuat wisata yang menarik, kalian show up potensi-potensinya, itu bonus. Tapi langkah awalnya pertama-tama itu nggak akan bisa terjadi kalau kita nggak akrab dulu sama bapak kita. Nah saya pengen dimanapun ya, pemerintah daerah manapun ya, anak-anak mudanya dipanggil dong, disayang dulu lah, baru nanti kita ngobrol, kita buat apa itu nanti. Tapi yang pertama ya pengen dipanggil aja, dipanggil baik-baik, kita ngobrol. Ya udah, itu aja udah. Harapannya nggak muluk-muluk Mas Said. Ketika one day nggak dipanggil oleh pemerintahan setempat terkait pembahasan hutan di Kalimantan, what do you do? Something do, lakukan sesuatu. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Lakukan sesuatu. Biar nanti pemerintah nge-lag dan sadar. Nggak berharap sampai ke sana juga sih. Lakukan sesuatu, jadikan habit sesuatu yang baik untuk lingkungan, udah. Nggak muluk-muluk. Jadi tujuan bersuara ini untuk ngajak semua peduli sama lingkungan, untuk ngajak semua peduli dengan keadaan alam kita gitu. Tidak harus Kalimantan, dimanapun ya. Something do aja, walaupun 1 kali sebulan nanam pohon di pinggir sungai, udah itu kan ngelakuin sesuatu ya. Iya. Orang tua punya apa ya, punya dikasih kesempatan sama Tuhan gitu, sama Allah, untuk punya satuan TK yang masih sedikit di anak-anak muridnya. Kalau teman-teman mau cari PAUD Kartika gitu ya, di Semenggaris di utara Indonesia. Kemarin alhamdulillah baru juara guru heroik ya. Jadi para guru-guru di sana kita lombain, ikut lomba naskah dan lain sebagainya. Dia menggambarkan realita bagaimana susahnya mengajar di sana. Nah, yang bisa saya lakukan atau teman-teman yang lakukan, ya kita rangkul satuan pendidikan PAUD gitu kan, untuk kita masukin kurikulum, hidden kurikulum lah, nggak formal, tapi kurikulum yang secara tidak langsung menginstal kepala mereka bahwa lingkungan harus dirawat bersama. Saya pikir dari satuan pendidikan terkecil sih. Iya. Itu Mas Said. Teman-teman yang nonton, yuk kita sama bersinergi untuk membangun Indonesia lebih baik lagi, terutama karena di sini kita konteksnya ada Katulistiwa, berarti kita lebih fokusnya ke Kalimantan dan Katulistiwanya Indonesia. Dan semoga dengan konten ini bisa memberikan edukasi, informasi, dan tergerak nih hati teman-teman yang nonton. Dan jangan lupa teman-teman, seperti Albert bilang tadi, kalau ada kesempatan untuk nanam pohon satu kali sebulan, it's okay. Mungkin lebih banyak juga nggak apa-apa, lebih baik juga seperti itu ya. Dan ini terkhusus juga pemerintahan setempat, Bapak Ibu yang menjabat saat ini, rangkul dong pemuda-pemudi Kalimantan untuk lebih aware lagi dan bersinergi untuk membangun Kalimantan lebih baik ke depannya. Bukan untuk saat ini,
tapi 50 tahun yang akan datang ya. Atau ya jangka panjang lah. Jangka panjang. Oke, nah teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini bersama Albar, mahasiswa S2 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Semoga nih Bar, harapan, cita-cita, keinginannya bisa tercapaikan nanti dan bisa berkumpul dan membuat sebuah komunitas yang peduli lingkungan di Kalimantan juga. Dan teman-teman semua jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar saya terus bisa memberikan inspirasi, cerita menarik, dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. And see you in the next vlog. Bye bye. Kita minum dulu Bar.